Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang Bapak banggakan dan Bapak cintai seluruh peserta didik kelas 10 yang mengikuti pelajaran teknologi informasi dan komunikasi TIK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta, atas berkahan limpahan taufik, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara virtual atau daring. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, sebelum memulai mata pelajaran kita hari ini, minggu lalu kalian sudah Bapak jelaskan tentang software ya, atau perangkat lunak. Nah, minggu ini kalian Bapak akan menjelaskan tentang pengenalan sistem operasi pada komputer. Nah, anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, tolong siapkan buku catatan ya. Apabila ada hal yang perlu kalian catat dalam pembelajaran ini, silakan dicatat. Kalau misalnya yang bisa untuk diingat ya silakan diingat. Jadi siapkan buku catatan. Dan sebelum mulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai? Oke. Bapak akan melanjutkan atau akan menjelaskan tentang pengenalan sistem operasi ya. Nah, seperti apa? Nah, definisinya secara umum, sistem operasi itu yang pertama sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Yang kedua, bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware. Yang ketiga, bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasi penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user. Ya, pengertian sistem operasi ditinjau dari tiga sudut pandang. Ya, tiga sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pengguna. Ya, sistem operasi itu alat untuk mempermudah pengguna komputer. Kemudian sebaliknya, dalam lingkungan multi-user atau sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan pengguna sumber daya komputer. Seperti itu. Kemudian, sudut pandang dari sistem yang kedua, sudut pandang dari sistem. Ya, sistem operasi sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien. Kemudian, sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang mengalami konflik permintaan sumber daya secara efisien. Kemudian, yang ketiga ya, tadi satu, kedua, ketiga. Selain itu juga untuk mengatur eksekuensi aplikasi dan operasi dari input dan output atau sering disingkat I/O ya, I atau O. Input dilambangkan I atau disingkat I, output disingkat O. Kemudian dari yang ketiga, sudut pandang tujuan. Sistem operasi adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Seperti itu. Kemudian ini contoh gambarannya, abstraksi komponen sistem komputer ya. Ada user 1, 2, 3,
4 ya. Kemudian ada sistem operasi, di situ ada hardware, kemudian editor, kemudian aplikasi. Ini gambarannya seperti itu. Kemudian dari bagian komponen sistem komputer, posisi sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah komputer. Komponen komputer lainnya adalah hardware, software, dan user. Ya, hardware itu penyedia sumber daya untuk komputasi yang dapat dilihat secara fisik dan dapat disentuh. Kemudian software yaitu sarana yang memberitahukan hardware apa yang akan dilakukannya terhadap hardware. Software tersebut dibagi dua, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Nah, program aplikasi merupakan software yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan masalah pada user. Nah, user tersendiri yaitu manusia yang menjalankan program aplikasi atau komponen lain. Jadi pengertian usernya itu manusia yang menjalankan program aplikasi atau komputer lainnya. Nah, layanan sistem operasi. Yang pertama, pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor ya. Kemudian walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Yang kedua, eksekusi program. Sistem harus bisa meload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Kemudian program harus bisa menghentikan pengeksekusian baik secara normal maupun dalam keadaan error, seperti itu. Nah, yang ketiga operasi ya. Yang tadi operasi dan input dan output ya. Program sedang dijalankan kadang kala membuat input dan input atau outputnya. Kemudian untuk efisiensi dan keamanan pengguna biasanya tidak bisa mengatur piranti input dan output secara langsung. Untuk itu sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi input atau output. Kemudian yang keempat, manipulasi sistem berkas. Program harus membaca dan menulis berkas. Kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Kemudian yang kelima, komunikasi. Kendala sebuah proses merupakan informasi dari proses yang lain. Ada dua cara untuk mengkomunikasikan dilakukan. Yang pertama, antara proses dalam satu komputer. Atau yang kedua, antara proses yang berada dalam komputer yang berbeda tetapi dihubungkan oleh jaringan komputer. Komunikasi dapat dilakukan dengan share memori atau message passing atau mengirim ya. Yakni sejumlah informasi dipindahkan antara proses dan sistem operasi. Yang keenam, deteksi error. Kenapa errornya? Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Nah, error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras seperti input dan output ya di dalam program yang dijalankan user. Nah, misalnya dengan menghentikan jalannya program, mencoba kembali melakukan operasi yang dijalankan atau melaporkan kesalahan yang terjadi agar pengguna dapat mengambil langkah selanjutnya. Kemudian proses booting ya. Nah, proses ini adalah kegiatan pelaksanaan awal startup ya komputer untuk mengambil sistem operasi dari disk yang mendasari aktifnya komputer. Nah, proses booting dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama,
menghidupkan komputer dari power off menjadi power on. Kemudian yang kedua, menekan 3 tombol bersama. Nah, kontrol Alt Del di keyboard biasanya kalau komputer atau laptop ada di situ ya. Pada saat komputer sudah hidup, itu mematikan secara paksa bisa, karena proses yang sangat lama bisa dilakukan tersebut ketika ada kendala ya. Kemudian jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada DOS ya, atau sering disebut Disk Operating System. Kemudian ada Windows, Macintosh ya, OS 2, Operating System 2, ada Unix. Nah, ini contohnya kayak Windows sekarang sudah berkembang terus sampai kemana ya. Begitupun Macintosh ya, perkembangan dari teknologi sebelumnya kemarin sudah dijelaskan tahapan-tahapan dari mana mulainya komputer, munculnya komputer, dari tahap ke tahap terus ada perubahan-perubahan, terus menjadi diperbaiki supaya jauh lebih bagus. Begitupun dari perangkat lunaknya terus ada perbaikan-perbaikan, penambahan untuk memecahkan sebuah masalah yang sedang dihadapi oleh si pengguna komputer tersebut, atau untuk mempermudah kinerja dan lain-lainnya. Kemudian ini dijelaskan nih, Disk Operating System atau DOS ya, merupakan sistem operasi yang pertama kali digunakan hingga saat ini. DOS itu dibagi menjadi 3, ada DR-DOS dibuat oleh perusahaan digital Reset pada tahun 88 dari hasil transformasi CVM ya, Control Program Monitor. Digital Reset didirikan oleh Gary Kidal ya pada tahun 1942 sampai dengan 1994. Sistem operasi ini digunakan sampai pada komputer Pentium 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian VC-DOS dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft Corp ya. Namun dengan dikeluarkannya sistem operasi Windows, sistem operasi ini sudah jarang atau tidak digunakan lagi saat ini. Kemudian MS-DOS digital dan dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft ya. Sistem operasi ini digunakan hingga saat ini dan terus berkembang versinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian Windows dirancang oleh Microsoft Corp ya. Pada awalnya dibuat Windows bukan merupakan sistem operasi karena Windows versinya 3.x ya, untuk menjalankan masih bergantung pada sistem operasi DOS. Nah, tujuan awalnya hanya untuk mengatasi masalah yang dihadapi pengguna komputer dalam melakukan yang pertama multitasking ya, pengguna program komputer secara bersamaan. Kemudian multi user pengaturan pemakaian komputer oleh banyak pemakai ya. Yang ketiga Macintosh ya. Nah, dikeluarkan oleh perusahaan Apple Corp ya. Beberapa dengan sistem operasi yang lain. Sistem ini hanya ditunjukkan untuk komputer berbasis grafis dengan istilah GUI ya, Graphical User Interface ya. Penggunaan sangat spesifik karena tidak dapat digunakan pada komputer lain atau PC, tetapi hanya dapat digunakan pada komputer Macintosh saja, karena pada komputer Macintosh tidak dikenal adanya extension atau sering disebut .exe ya, file seperti pada sistem operasi DOS dan Windows. Kemudian OS 2, Operating System 2 itu dibuat pertama kali dengan tujuan untuk menggantikan sistem operasi DOS. Namun, sistem ini jarang digunakan karena harganya lebih mahal dan pengembangannya lebih lambat bila dibandingkan dengan DOS. Kemudian yang kelima, Unix. Unix pertama kali digunakan untuk komputer mini dan mainframe
mainframe ya. Tetapi kini sudah dapat digunakan oleh komputer mikro, diciptakan oleh ahli riset Bill Laboratories ya, dari Amerika. Tetapi kurang diminati oleh pengguna komputer mikro karena sulitnya menyatukan standar sistem. Nah, pengembangan tidak sepekat seperti DOS, namun kini Unix telah mengeluarkan versi terbarunya dengan nama Linux ya. Untuk mempromosikan dan memperkenalkan sistem operasi Linux ya, itu pada masyarakat, maka perusahaan pembuatnya memasarkan secara gratis. Nah, kemudian materinya cukup sampai di sini ya. Di minggu depan Bapak jelaskan ke lebih pengembangan dari yang kemarin, perangkat lunak atau software ya. Ini tentang pengenalan terlebih dahulu supaya kalian tahu sebelum kalian melangkah. Nanti kalian harus paham, nanti kita akan belajar jauh lebih dalam ya. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita masih dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa belajar secara virtual atau daring. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan ya surat tentang PTM, tatap muka, pembelajaran tatap muka melalui protokol kesehatan yang ketat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu biasa Bapak memberikan soal ya, soalnya hanya 2 soal saja. Karena soalnya Bapak tanamkan di video, karena ketika hanya di Google Form kalian tidak menyimak video ini dengan baik, makanya Bapak taruhnya di video. Nah, soalnya silakan boleh dicatat, nanti ya, diisi di Google Form, tidak usah dengan soalnya, tapi hanya cukup jawabannya saja. Nomor 1, sebutkan jenis-jenis sistem operasi yang tadi ya. Ada berapa tuh? Sebutkan. Tak ya. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan proses booting ya. Udah cukup 2 saja soalnya. Bapak ulangi, sebutkan jenis-jenis sistem operasi. Ada berapa tuh tadi sistem operasi. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud proses booting ya. Udah cukup itu. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat ya. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian atau penjelasan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena pasti banyak kekurangan-kekurangan yang Bapak sampaikan. Ambil hal-hal yang positifnya, tinggalkan hal-hal yang negatifnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita terus bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita seperti sedia kala atau seperti biasa atau yang sudah kita rencanakan. Nah, pesan Bapak mulai sekarang kalian patuhi protokol kesehatan ya, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan ya. Waspada, jangan keluar rumah kalau tidak ada hal yang sangat penting atau mendadak yang sifatnya penting. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.